Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi dengan Kadalekot Podcast. Tamu kita ada sekarang ya tamu jauh ya. Boleh dibilang jauh. Kalau jalan kaki jauh juga. Jauh juga. Iya. Parah sih jauh. Parah jauhnya. Oke, kita kenalan dulu sama seniman street artis kita. Halo, Ceng Star. Iya, nama asli siapa? Ceng. Nama asli Hussein Abdullah, aka Ceng Star. From Makassar. Dari Makassar jauh kan? Jauh banget nih main-main ke Solo. Main-main ke Solo ya. Nah, kita mau nanya-nanya dikit dulu, boleh Ceng ya? Boleh, boleh. Nah, kan ini ya dalam rangka apa? Ke Solo. Residensi Lumbung Kelana, Bang. Lumbung Kelana ya. Di Gubuk Kopi ya. Kopi Iya. Permata Merah. Berapa lama kemarin Cek ini ya? Residensi sebenarnya sih hitungannya 2 minggu sih, Bang. 2 minggu. Karena beberapa ini keterlambatan produksi akhirnya extend beberapa hari, 3 Oh hari. gitu, 3 hari. Sampai tanggal 3. Berarti sekarang udah kelar? Udah kelar dari kemarin. Dari kemarin ya? Udah Oh, masuk waktu extend. Kemarin ini ya penutupan pamerannya ya? Ya, penutupan pameran Sukses kemarin buat juga. pamerannya kemarin ya? Wih. Makasih Bang. Sudah membantu sejauh ini. Ya, sama-sama. Nah, terus gimana Ceng pengalamannya, kita klik dulu yang di Solo. Gimana pengalamannya selama di Solo gitu? Woi, gimana ya? Ngobrol dari pengalaman kulinernya, waduh. Banyak banget yang enak-enak. Iya. Apa tadi itu geng santan ya. Wah, geng santan. Iya. Kalau di ini kan Sumbar terkenalnya santan-santan gitu, Ceng. Minyak-minyak. Iya. Ya rata-rata sih ya. kayak pakai santan gitu. Kalau soal pengalaman selama residensi di Solo sih menariknya karena semua orang bisa nerima apapun itu karya apapun ya. Iya. Terus masyarakatnya murah-murah senyum. Lu susah nggak beradaptasinya di sini? Kalau beradaptasi sih gampang susah sih sebenarnya susah, karena faktor bahasa, Bang. Oh gitu bahasa, aja ya. Berarti kendala di bahasa doang. Di bahasa doang sih. Kalau udah humble ngobrolnya udah masuk tuh. Udah enak ya. Enak. Iya, dienak-enakin aja ya. Gambar ditawarin, iya. minum lah. Apalah pokoknya enak lah di sini. Selama residensi di sini cukup inilah menambah pengalaman hidup saya pribadi ya. Karena udah main ke jauh dari kampung ya. Iya, dari Makassar. Pojok Indonesia, paling pojok Indonesia. Nggak nyangka ya nyampe ke Solo kayak. Iya. Seni emang luar biasa ya. Ya seni ya gitulah seni Bang. Iya. Seni ya what. Nah, sekarang kan kita udah ngulik nih sedikit tadi perjalanan dari Makassar ke Solo kan residensi. Nah, kita mau ngulik sebenarnya yang secara pribadinya nih, personalnya gitu ya. Aceng sebagai nama panggungnya kan kayak Ceng Star gitu ya. Iya. Nah, boleh tahu aja Ceng, itu ketemunya nama Ceng Star itu sendiri dari kapan itu? Sebenarnya sih panggilan dari tongkrongan di rumah dipanggil Uceng, Aceng kan. Diambil dari kata itu sih sebenarnya. Ceng dari NG diubah jadi NK biar gaul kayak gitu. Awalnya pakai nickname Sunday Morning lah, banyak lah. Pokoknya ada beberapa nickname sebelum Ceng Star ini melekat, Bang. Oh gitu. Ya. Melekatnya ya karena gue ambilnya nggak jauh-jauh dari nama gue pribadi. Ceng Star itu ditambah star gitu kan, biasanya anak graffiti tuh yang di luar pakai ter gitu terakhirnya kan. Keren ya. Di Power, Ceng Star, masih banyak lagi Bang. Beberapa street artis yang ada star-starnya gitu ya. Gitu. Lu ini nggak Ceng, sebagai seniman street artis lu masih ingat gak kapan pertama kali lu ini mulai kalau pertama kali gambar karya-karya lu di jalanan gitu ya? Pertama kali gambar tahun 2017 kalau nggak salah. 17 ketemu. Berarti sekarang 2023, jalan 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Nah, kalau secara pengetahuan soal graffiti ya dulu dari SMP kan udah seneng gambar-gambar. Gambar-gambar di baju olahraga tuh difullin gambar-gambar tagging gitu. Tapi yang kita tahunya itu bukan graffiti, cuma gambar-gambar doang. Kayak geng-gengan gitu, nama-nama gitu. Naik SMA udah dapet tontonan graffiti di YouTube, ke warnet gitu. Warnet nonton YouTube graffiti, kenal. Nyantolnya sih gara-gara
milih kuliah jurusan seni, dapat pergaulan yang membawa saya sampai ke ranah graffiti itu sendiri sih gitu sebenarnya. ya. Oh berarti kuliahnya jurusan seni juga ya? Jurusan seni sih. Oh, cocok sih itu. Nah ini nggak selama ini lu selama jadi seniman street artist itu ada nggak yang mempengaruhi gitu? Misalnya kayak pertemanan sama komunitas kan ya pastilah gitu ya. Tapi Oh. secara personal gitu ada nggak? Kalau secara personal sih ada beberapa kawan ya yang nyelamatin dari ranah-ranah pergaulan blues lah gitu ya. Iya. Pergaulan blues diajakin gabung, yuk gambar-gambar sini gabung. Iya. Dari ada kemarin acara-acara jamming di ini dalam kurung apa brand rokok lah. Iya. Awal pertemuan sama teman-teman di komunitas graffiti itu dari situ. Nah, di Oh gitu. acara rokok gitu. Berarti di sononya makin tertarik gitu, Cing. Ketemu sama geng-gengan ini, komunitas graffiti. Waduh, mulai ada pintu nih kebuka untuk akses nih nyambung untuk nih bergaul di ya, sini. gaulnya. Ada teman-teman yang Ada bisa teman-teman yang bisa support lah support dengan gitu ya. dengan apa yang dilakukan, dipraktikkan selama ini. Ternyata buat graffiti, tentang graffiti sendiri kan. Berarti kalau untuk ini ya, Cing, ya, kan dari Makassar gitu ya. Di Makassar sendiri banyak nggak sih pelaku-pelakunya gitu, Cing? Ya seniman-seniman street artisnya gitu, Cing. Kalau pelaku wah banyak bang. Banyak banget. Ada, saya juga ngurus toko bang di Makassar, toko art supply lah, graffiti supply gitu. Jadi mengidentifikasi pelaku itu kalau ada yang baru tuh pasti ketahuan. Oh gitu ya. Kesaring tuh datang belanja kaleng. Oh ini orang baru nih. Ya, emerging artis gitu ya. Nickname lu siapa gitu, ngobrol-ngobrol. Oh ternyata ini dia yang didapat di jalan. Namanya ini nyantol, ketemu di toko kayak gitu. Kalau secara pelaku sih banyak, masif banget sih kalau graffiti di Makassar. Ini lagi berarti panas ini ya, berkembang juga di sana. Berkembang, banyak pelaku baru. Dari bahkan ada yang baru SMA atau masih SMA sudah terjun ke jalan gampang. Kan nyantai ya, Ceng, sambil minum ya. Boleh. Nih kan apa ya? Saya kebalik nih bang. kita disupport nih telur loket ya. Iya. Kita coba ya. Ini kayak macam-macam gitu sih gua rasa, macam-macam. Ya, nggak tahu ya. Kan selera nih, ada yang bilang enak, ada yang enggak. Lebih berasa telurnya sih kalau pakai pipet ya. Kalau nggak pakai pipet, ini nggak ada rasa-rasa telurnya. Tadi pas pertama mungkin kurang diaduk ya. Jadi berasa banget telurnya. Pertama kali lu kan dulu ketemu fontnya kayak Cengster sekarang itu kan ngulik juga ya. Dari awal belum kayak gitu ya. Maksudnya ini pernah main chart kayaknya udah jadi signature lu yang sekarang ini ya, yang Cengster itu ya. Yang fontnya itu loh. Wah, aku nggak bisa klaim sih bang. Wah ini udah gitu. Signature. Nggak tahu 2-3 tahun ke depan gitu ya. Masih bisa berubah gitu ya. Masih bisa berubah sih konsistennya. Tapi lagi nyaman-nyaman sih main di lagi nyamannya gitu. Lagi nyaman gitu. Tapi kayaknya kuat juga itu, Ceng, sebagai karakter lu gitu. Jadi kebiasaan juga sih sebenarnya, karena ya sama tadi obrolan yang di awal tuh, berangkat dari kebiasaan waktu SMP sering bikin tek sampai tato tuh, bikin tato bang, pakai tanco, pakai font rebel egg gitu. All English, Rebellion Star, kayak font gitu. Gua tahu diriku batasannya di sini nih. Gue senangnya di sini nih. Oh gitu. Makanya yang gue jalani itu yang menjadi kesenangan itu sih sebenarnya. Tapi selain ini, Ceng, selain lo graffiti artis gitu, ada lagi nggak misalnya kayak mural juga gitu loh? Terima kasih. Jasa katanya lu tato juga ya? Tato artis juga. Gitu. Masih sampai sekarang gitu? Sampai sekarang masih. Kalau tato sih sebenarnya lebih ke ini sih bang, sampingan. Kalaupun ada ya ada, syukur-syukur. Karena tapi di sana punya ini studio tato gitu? Punya juga studio tato bareng kawan satu toko lah.
Jadi pengelolaannya toko nih Arsapli terus ada di dalam studio tato. gambar sama studio tato. Oh gitu. Studio Berarti desain komplit gitu, juga ya komplit. studionya. Ya, jadi cukup inilah cukup rame lah di toko karena ada beberapa lini. Sekarang udah ada crafting yang kayak karpet gitu, bikin karpet, custom karpet. Nah, terus kan ini Ceng, kayak di graffiti gitu kan font-fontnya gitu ya. Nah, kalau di street artist itu kan karyanya kan tinggal di jalan gitu. Nah, sementara lu kan kayak font-font itu, Ceng. Nah, kalau misalnya ada nih karya lu itu diambil misalnya oleh brand gitu ya. Nah, ya ibaratnya kan karya itu kan nggak Copyright ada ya copyright-nya gitu. Copyright ya. Kalau saya sih seneng-seneng aja sih sebenarnya. Maksudnya secara tidak langsung karya gue kan dipromosiin gitu kan. Orang tahu ini stylenya ini nih. Iya, ini Cengster nih kayak gitu. Cuma secara aturan sih Pak, pastinya harus izin dulu sebenarnya. Kalau gue fair aja pakai aja sih sebenarnya. Karena gue nggak bisa klaim juga sih sebenarnya bahwa yang ciptain font seperti itu gue pribadi bang. Maksudnya gue masih ngolah beberapa sampel fontnya gue tambah kayak veteran runcing gitu, tajam gitu sih sebenarnya. Tapi kayaknya udah melekat juga ya sama Cengster itu ya, font-font kayak gitu ya. Lagi-lagi karena seneng sih bang, ya? lagi seneng-senengnya main font gitu, font rebel gitu sih. Berarti emang karakternya di font itu ya, nggak pakai gambar atau nambahin gambar itu? Kadang sih pakai kalau bikin project gede, maksudnya lagi banyak inilah, banyak sisa-sisaan project kan mural, kesimpang ke keep nih bahan-bahan nih habis mural, gambar gede terus bikinin cat realis gitu, realis atau kartun gitu. Kemarin kan di Solok lu bikin apa ya, kayak quote gitu ya Ceng ya, dengan karakter lu ya Cengster tadi ya? Baru saya lakuin juga sih, karena kemarin menariknya proses pertemuan dengan beberapa toko tuh ada quotes yang tersampaikan yang menurut gua ini relate nih untuk disampaikan ke publik nih. Ini harus sampai nih ke publik nih quotes ini nih. Gimana kalau gua kemas dengan style gua ya? Lagi coba-coba format baru aja sih, format baru. Barangkali ya nyentol lah ke beberapa publik dengan stylenya si Cengster nih, dengan quotes-quotesnya dari beberapa tokoh masyarakat yang gue temani kolaborasi gitu bang. Kemarin yang di Solok berapa titik itu Ceng? Yang lo bikin di quote-nya itu? Ada empat titik. Gue milihnya sih titik-titik yang sentral sih, maksudnya yang orang bisa nikmati, yang orang bisa area publiknya dapat gitu ya. Orang bisa terkecoh sama karyanya. Kan graffiti sebenarnya pengecoh di jalan, merusak pandangan lah. Walau 10 detik kan, wah karya ini siapa nih kayak gitu sih. Itu kan ada 4 tuh Ceng kemarin ya, 4 titik. Kan quote-quote-nya juga berarti ada 4 juga ya. Nah itu quote yang apa ya, yang berkesan sama lu, yang quote-nya yang mana sih? Yang paling berkesan sih sebenarnya kata-katanya itu kata-kata dari Buya Haironi. Boleh tahu apa Ceng? Telah hilang kepercayaan diri ya, telah hilang kepercayaan diri, mati sebelum mati. Wah ini dalam juga ya? Dalam banget sih artinya. Maksudnya kalau kita bodoh amat ya udah kelar hidup kita, maksudnya. Iya. Nggak ada. Masih perlu belajar tuh buat dalamin kata-katanya. Maksudnya yang lu pilih sebagai jati diri lo ya harus lo jalani gitu. Iya. Jangan sampai lu mati di seperempat jalan mungkin ya, atau seperdua jalan. Padahal udah mau montok nih, mau sampai pada titik yang mau dituju gitu. Sebenarnya berat juga karena gue pribadi masih ngulit diri gue sendiri juga. Si Cengster nih mau kemana nantinya kayak gitu. Belum tentu juga nantinya akan jadi pure street artist juga gitu. Mungkin ada rezeki 5 tahun ke depan jadi apalah gitu. Akhirnya ngelupain sisi ini. Tapi sekarang fokus dulu aja gitu. Fokus aja sih jalannya. Iya. Kemarin lu 2 orang kesini Ceng ya? Berdua. Mas siapa satu lagi? Devi ya? Devi dari Palu. Oh dari Palu. Iya. Oke. Terus kan dari kalau misal Sumbar kan lu sukanya kan kayak kuliner gitu ya? Kalau kuliner sih sebenarnya sih gue ikut aja sih bang. Ya selama enak pasti enak ya pasti. Lu selama di sini udah jalan-jalan kemana aja Ceng? Wah banyak deh pak.
Bang, lebih ke ini sih sebenarnya jejaring pertemanan sih Oh sebenarnya, iya, membentuk jejaring jalin pertemanan, silaturahmi dulu ya. silaturahmi. Kalau tempat-tempat sih belum ada sih beberapa. Kayak tadi ada di puncak tuh tadi sore, sempat sore-sorean di sana di puncak. Kalau pusat wisata belum Iya, ada iya. sejauh ini. Rencananya sih Sempat-sempetin lah. ya besok sih rencana Iya. sebelum balik pengen jalan-jalan juga sih. Ya, nikmatin dulu di sini kan. Nikmatin beberapa tempat wisata di Sumbar. Itu kemarin kan ada juga Ceng yang apa lo bikin quote-quote itu kayaknya collab sama Ferdian kalau nggak salah ya. Dian, Iya, Ferdian ya. Dian Yang itu TFF ya. iya. Quote-nya apa tuh Ceng? Friend art not food. Friend are not food. Artinya jangan makan teman. Jangan makan teman. Teman bukan makanan. Iya, 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 iya. Wah, itu keren juga itu ya. Wah, berat Kata-katanya sih. ya. Apa ya, isu-isu yang lagi hangat di tongkrongan teman-teman di Solo kan kemarin ya. Sebenarnya itu kan berlaku buat di mana aja sebenarnya itu. Sebenarnya Di mana aja kita dimana ini. aja sih sebenarnya. Iya, iya. Menariknya karena si Bang Dian juga salah seorang pelaku ya, pelaku graffiti di Solok yang lumayan lama lah startupnya. Gue inisiatif ngembaliin apa ya, semangat itu, aspirin itu yang tadinya wah dia masih lanjut dong bang, ayo Iya, dong, iya. ayo kita sama-sama gitu sih sebenarnya. Jadi apa ya, gue kesini juga karena pertemanan juga pada akhirnya bang. Iya, iya, Karena benar, pertemanan. Memilih quotes-nya tuh karena di balik quotes-nya tuh ada, di kalimat awal tuh ada friend, di kalimat penutup ada food. Teman dan makanan lah. Ya karena kalau bukan pertemanan nggak bakal kesini sih sebenarnya juga. Sama makanannya pasti, makanannya pasti. Ya cukup inilah sejauh ini, menyenangkan lah. Parah sih, caur ya, gila. Ya mudah-mudahan gini aja Ceng, lu senang di sini kan. Ya kita sebagai apa ya? Ya kalau gua pribadi nih, kita sih welcome aja ya, buat lagi kita apa bergerak di bidang seni. Ya kan sama-sama ngembangin seni gitu. Ya, satu medium yang sama sih. Ya gitu. Nah kalau saya pribadi sih, kalau buat teman-teman yang datang dari luar sih, wah welcome banget gitu ya. Jadi kita bisa berbagi gitu, ya, berbagi pengalaman, pengalaman apa segala macam gitu ya. Itu kan jejaring sangat penting banget ya. Apalagi zaman sekarang kan zamannya kolaborasi gitu Ceng. Ya. Di balik karyaku juga sih sebenarnya gue terapin hal-hal seperti itu sih bang. Gimana nih kalau gue ajak kolaborasi ya gini-gini ya. Di Makassar pun berlakunya gitu-gitu sih, kolaborasi sama band. Iya. Disupport sama band, ini gambar nih di jalan ini. Bisa nggak begini? Oh boleh. Atau lebih ke artwork, cover album juga bisa kayak gitu. Proyek kolaborasinya ya saling menguatkan satu sama lain dengan medium yang berbeda, misal musik dengan rupa, kita saling menguatkan bang. Menguatkan ya. Nah, menguatkan gitu. Selama lu di sini kan, lu gimana tuh ngelihatnya di ya area Solok kan kecil lah gitu ya. Wah, iya sih. Gimana sih lu ngelihat ininya anak-anak mudanya gitu ya? Melihat antara Solok yang komunitas dengan pertemanan yang musik, rupa gitu kan. Apa ya? Kalau gue nilai sih sebenarnya ini adalah mahal banget bang. Maksudnya kota yang kecil dengan banyaknya pelaku dari medium berbeda, tapi ketika ada satu acara berbondong-bondong berame-rame tuh, saling menyukseskan acaranya masing-masing kan. Itu sebenarnya yang jadi fondasi awal di mana membentuk ini kota sendiri menjadi apa ya, kekuatan, semangat gotong royongnya gitu ya. Semangat bersama-sama untuk memajukan seninya kota kita sendiri, melawan apa ya, arus korporat itu kan dengan sama-sama berkarya gitu. Soalnya sih apa ya, gue merasa jauh dari kata gotong royong ya. Pas ngelihat di Solok sendiri, waduh teman-teman kok kompak gitu ya. Anak musiknya, anak gambarnya, anak rupanya lah, teaternya tuh menyatu lah gitu. Beda, berbanding terbalik dengan beberapa kota-kota ya. Apalagi kota-kota besar gitu udah ada istilah gue lo gitu ya. Lu musik ya musik, rupa ya rupa gitu. Tapi di sini tuh berbaur rata semua gitu.
menyenangkan lah. Ya. Bisa bergaul, berteman sama teman-teman di Solok sendiri. Ya sebenarnya apa ya, kan buat mulainya itu kan kata orang sih bisa lah ya, cuma kan mempertahankannya itu loh. Itu yang Nah, itu sebenarnya sih yang jadi PR besar PR sih. besarnya Gimana sih apapun yang merawat kita ini? ya apapun yang kita ini ya, kayak kan menjaga konsistennya tadi itu ya. Yes. Kalau gue pribadi itu sih nilainya. Apa ya? Yang dibilang barusan Bang, jauh lebih sulit menjaga dan merawat Iya. hal-hal seperti itu. Yang berat tuh itu sih. Apa yang kita udah tanam tuh dengan baik-baik diguncangkan dengan hal-hal kecil kayak kasus-kasus inilah. Iya. Ya, kalau bagi saya sih goyang-goyangan seperti ya wajar-wajar saja di dalam membangun sesuatu, apalagi membangun koneksi jejaring seperti itu sih. Maksudnya ya tetap jalan aja sih sebenarnya. Iya sih benar. Kan gini ya, kadang kita apa yang kita bikin itu nggak semua orang seneng loh gitu. Iya, pasti aja yang ada yang kontra, tapi Bang. kita kan selagi kita nggak ganggu orang apa segala macam, kita jalan aja terus gitu ya. Ya gue pribadi juga gitu sih, ya sama kayak kadang loket kita jalan, paling yang kita kejar sebenarnya konsistennya ini. Pelan-pelan, yang penting Iya. konsisten aja. Itu yang kemarin yang diobrolkan juga, konsisten itu nomor 1 sih. Hal apapun sih kalau konsisten itu yang buat mahal sih sebenarnya. Iya benar juga ya. Misal gambar ini mulu, orang pasti beranggap waduh gue bosan lihat karya lu, tapi di beberapa orang yang menikmati dan menjadi orang yang mengikuti banget karya kita pasti tuh seneng tuh. Oh, perkembangannya gue dulu ikutinnya dari tahun ini, oh sekarang udah gini stylenya gini udah dirombak habis-habisannya. Keren pasti kan ada momen. Iya benar, kadang konsisten tuh emang berat sih, tapi kadang apa ya, di luar dugaan kita ya, banyak orang di luar sana pengen apa ya, kayak posisi lu sekarang nih Ceng misalnya, mungkin graffiti artis yang baru, wah kayak Bang Aceng sekarang udah enak ya, wah keren ya, karyanya keren. Nah jadi tanpa kita sadari ya, karena kita konsisten tadi, sebenarnya di luar sana loh banyak orang yang pengen kayak posisi kita yang sekarang gitu loh. Itu kan yang dapatinnya kan nggak gampang gitu, proses juga gitu. Proses dari berjejaring bergaul kiri kanan, ngulik nyaman di sini, entah kenapa 2-5 tahun ke depan mungkin ya berubah lagi. Nah itu yang bisa mempengaruhi karena dari kita sendiri konsistennya itu merawat idealis itu sendiri. Kadang kita goyang sama sesuatu yang sering melintas di sosial media, wah ini keren nih style gini nih, pengen lagi nyoba itu goyang lah konsisten itu pada akhirnya. Ya sampingannya sih pelariannya sih lebih ke ini proyek murah. Nah iya sampingannya merawat idealisnya ya dengan tetap berkarya itu tadi si cengsernya di jalan. Benar Menghindari konflik diri sendiri sih sebenarnya. Apa yang kita tanyain mungkin nggak terlalu banyak sih. Cuma kita kan yang poin-poinnya tuh udah dapet gitu. Ya lo kolaborasi di sini residensi 2 minggu di Gubuk Kopi ya, terus mungkin buah kenangan apa ya segala macam dari Solo kan itu. Oh ya banyak yang bisa lo ceritain lagi ke Makassar gitu kan. Cerita yang mungkin akan tersampaikan di Makassar. Ya siapa tahu ntar kita teman-teman dari Solo juga ada berkunjung ke sono mana. Perlu tuh. Bang Jekal udah main ke Solo. Sekarang giliran abang-abang yang lain main ke Makassar. Ya, siapa tahu. 2023 Oktober Bang ada tuh banyak gigs lah. Festival di Makassar. Yang penting kan yang penting kan sehat dulu. Iya. Rezeki sehat, walafiat ya. Bisa lah main-main ke Makassar. Mudah-mudahan. Deket belum sampai ke planet lain. Ya oke, mungkin itu aja Ceng, kita nggak banyak-banyak ya, masalah stok bahan buat ngomong sama lu udah habis nih Ceng. Waduh. Ntar gua klik dulu dah, yang ntar kalau lu kesini lagi cari bahan lagi ya. Moga-moga Bang rezeki lagi kesini. Iya mungkin itu aja Ceng ya. Dan terima kasih lu udah berkunjung ke Kadal Loket Ceng. Gua makasih banyak juga nih untuk minumannya Bang. Ya sama-sama. Ini katanya
Minuman laki nih. Iya, stamina nih, stamina. Waduh, jadi rahasia nih. Rahasia balik ke Makassar nih. Aduh. Cak. Ya oke, Ceng, kita tutup aja podcastnya dan ucapan terima kasih dari Kadai Loket buat lu, Ceng, dan sukses selalu buat lu sama Depi ya. Sip Bang. Sip. Thank you udah Dan salam buat dipanggil teman-teman main-main di sini. Makassar sama Palu ya. Sip, Oke. aman-aman Bang. Sip.